Oke, kita mulai baca materi perkuliahannya. Sebelum dimulai, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Izin bertanya, apa kelas Sebutkan nama dulu, sebutkan nama. Izin bertanya, nama saya Siti Ratnasari dari kelas 2A PKP. Iya. Untuk MK-nya kita tetap digabung apa gimana ya Pak? Terima kasih. Oh iya, bagus, pertanyaan yang bagus. Begini deh, saya merencanakan ini untuk satu kali tatap muka seperti ini menggunakan Zoom, dan satu kali itu menggunakan video YouTube. Jadi mungkin minggu sekarang itu langsung gitu tatap muka, minggu depannya mungkin saya menggunakan Zoom. Jadi waktu publish video YouTube nanti mungkin mengikuti jam perkuliahan kalian, tapi saat tatap muka jadi ini apa satu jadi satu waktu begitu deh. Jadi tolong untuk formatnya diingatkan saja, misalnya minggu sekarang ini masih tatap muka, minggu depan itu secara asinkronus gitu menggunakan YouTube. Jadi tiap sebelum hari H perkuliahan tolong nanti saya diperingatkan ya, diingatkan gitu. Pak, saya minggu ini perkuliahan secara ini ya tidak tatap muka misalnya begitu. Atau kalau misalnya perkuliahan dilakukan secara selang-seling begitu, minggu ini misalnya tatap muka, minggu depan via YouTube dan tatap muka lagi gitu, ada keberatan nggak dari kalian? Siap, tidak Pak. Jadi saya niatnya gitu selang-seling gitu biar nggak bosan juga ya. Kita kan lagi masih dalam lanjutan masa pandemi ini, juga bukannya di rumah itu makin banyak waktu kosong, tapi saya perhatikan itu malah kalian itu jadi cenderung malah sibuk gitu, cenderung lebih sibuk. Karena kita tahu kan di rumah kalian juga sebagai anak mungkin ada yang kegiatannya juga membantuin orang tua. Jadi saya kasih melihat situasi semester kemarin gitu, jadi melihat kecenderungan begitu supaya nanti kalian juga bisa spend waktu yang tepat. Berikut juga untuk soal UTS-nya ya, jadi sistemnya juga saya rubah. Jadi kemarin kan UTS full soal dari saya, pilihan ganda untuk mata kuliah oceanografi dan dasar-dasar pengolahan. Menurut saya juga beberapa dari kalian juga ada yang kesusahan ya. Jadi saya merencanakan gitu untuk soal UTS nanti nggak saya sendiri yang buat, tapi dari tugas nanti saya akan tugaskan kalian juga untuk membuat soal UTS untuk kalian sendiri nantinya. Jadi saya akan spend gitu 50 soal itu saya yang bikin dan 50 soal itu kalian yang bikin. Kira-kira itu memberatkan nggak deh? Tidak Pak. Ya, jadi lebih memudahkan lah. Saya harap itu lebih memudahkan untuk dalam pengerjaannya, karena soal ini juga kalian yang membuat ya. Istilahnya saya juga pengen ngerti sih sejauh mana adik-adik sekalian itu dalam menangkap atau memahami soal gitu. Jadi di sini kriteria dalam menjawab soal itu tidak melulu soal bagaimana cara kita menghafal, tapi juga terkait dengan bagaimana sih cara kita untuk memahami soal gitu. Inti poin dari pemahamannya itu seperti itu. Jadi mungkin beberapa soal nanti saya akan filter begitu. Misalnya nih ada soal kalian buat apa yang disebut dengan pancing gitu. Bukan soal yang seperti itu yang saya maksud, tapi lebih ke detail pemahaman, detail yang tingkat kesusahannya itu lebih kalian seperti kalian gitu, bukan
seperti anak SMA atau SMP begitu. Jadi nanti soal yang kalian buat itu tetap saya akan filter, jadi gitu untuk kita aplikasikan pada UTS yang akan dihadapi insya Allah sekitar 6 pekan mendatang ya. Mungkin itu aja untuk tata cara atau untuk sistematika perkuliahan. Jadi minggu pertama, misalnya nih minggu sekarang itu adalah tatap muka, minggu depan via YouTube. Jadi selang-seling begitu untuk metode cara perkuliahannya. Dan untuk sistem UAS-nya sendiri adalah pilihan ganda seperti kemarin, tapi dengan komposisi 50% adalah soal yang kalian buat melalui tugas gitu. Jadi nanti untuk sekitar minggu keempat atau minggu kelima ada beberapa tugas yang saya akan bagikan, dan di situ kalian juga include dengan pembuatan soal. Jadi nanti soal itu akan saya filter dan saya akan masukkan kepada UTS-nya gitu. Kira-kira bisa dimengerti dengan penjelasan saya? Bisa, Pak. Siap. Oke. Baik, terima kasih. Sekarang lanjut ke pemaparan materi ya. Materinya sudah terlihat, Dek? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, siap. Untuk materi kali ini adalah tentang tipikal dari penangkapan ya atau phishing. Di sini secara pendahuluan dulu, secara harfiah atau secara pengertian sendiri, metode penangkapan ikan tanpa baik itu menggunakan alat bantu ataupun tidak menggunakan alat bantu, secara umum disebut phishing ya. Kalau dalam bahasa Inggris ada mungkin yang menyebutkan dengan catching fish, tapi kalau untuk orang perikanan sendiri lazimnya itu disebut dengan phishing ya, atau kegiatan usaha untuk menangkap ikan disebut dengan phishing gitu. Berikut yang selanjutnya adalah sedangkan waktu yang digunakan untuk menangkap ikan satu siklus satu kali disebut dengan fishing unit, atau satu kali siklus unit disebut dengan fishing unit. Kemudian dari metode start mulai fishing atau penangkapan ikan hingga waktu berakhirnya itu disebut dengan satu kali siklus atau fishing cycle, satu kali siklus penangkapan begitu, untuk pengertian dasarnya saja. Kemudian secara prinsip dari penangkapan itu dibagi menjadi 3 jenis ya. Menurut saya ada 3 jenis. Yang pertama adalah jenis tipe perikanan atau tipe ikan yang kita tangkap. Kemudian yang kedua adalah jenis alam ataupun bentuk permukaan air. Yang ketiga adalah mengikuti kultur dari siklus alam atau disebut juga dengan cuaca di sini. Kenapa di sini mungkin alat bisa kita sebutkan saja dengan tools ataupun instrumen ya, tapi kalau untuk khusus dengan perikanan itu sendiri mungkin kita lebih condong menyebutnya gear, karena tools itu mengacu pada kata-kata dengan yang sifatnya itu sederhana, seperti kita ada obeng, satu alat sederhana yang penggunaannya itu sederhana dengan fokus untuk satu tanpa ada sistematika atau tata cara tertentu, misalnya penggunaan gunting, penggunaan obeng gitu. Sedangkan instrumen itu lebih ke titik beratkan ke jenis alat yang penggunaannya itu lebih sulit ya, lebih susah. Sedangkan untuk kata gear itu lebih luas lagi karena itu menyangkut dengan alat, baik itu kendaraan perikanan, contohnya adalah kapal,
maupun alat yang diam atau alat yang sederhana. Misalnya kita tahu di sini adik-adik ada tahu ini enggak jaring atau seser gitu ya mungkin ya, untuk alat-alat yang sifatnya itu digunakan dalam proses penangkapan ikan, lebih condong disebut dengan fish gear ya di sini. Fish gear sendiri itu menitik beratkan pada tiga jenis ya, beberapa tergantung dari jenis penggunaan net misalnya ya, penggunaan net ada di sini yang sifatnya itu seperti perangkap, dan penggunaan mata pancing atau mata kail atau yang disebut dengan hook. Untuk metode sendiri itu ada 2 jenis, yaitu penangkapan tanpa alat disebut dengan hand fishing ya. Kemudian dengan menggunakan alat disebut dengan gear fishing. Itu berdasarkan dari penggunaan dan tidak menggunakan alatnya ya. Ada 2 tipe di sini. Kemudian cakupan dari fishing gear atau penggunaan gear atau peralatan dari penangkapan itu sendiri ada 6 jenis. Di sini bisa disebutkan penggunaan layar ataupun layar ya, kemudian penggunaan terangkap atau trap, kemudian penggunaan ini ya kail, line fishing, disebut juga penggunaan pancing di sini. Kemudian net fishing seperti net ya yang untuk kita main volley begitu atau main badminton sama saja net. Kemudian penggunaan fish attraction atau sesuatu yang bisa membuat menarik ikan untuk dapat datang gitu. Bisa menggunakan metode menggunakan bahan makanannya itu sendiri ataupun jenis makanannya. Misalnya kita akan menangkap sejenis ikan tuna, biasanya kita sebelum menangkap kita menggunakan atau melemparkan ikan-ikan kecil yang telah dicacah sendiri untuk atraktan ya sebagai penarik. Kemudian ada yang terakhir adalah menggunakan elektrik ya atau lebih dekat dengan setrum begitu ya. Ada untuk fishing by gear-nya itu ada 6 jenis. Kemudian karakteristik yang ideal untuk pemilihan metode penangkapan itu sendiri ada beberapa yang bisa menjadi patokannya ya. Yang pertama adalah tergantung dari cangkupan mana itu, metode apa yang akan dipilih disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan begitu ya. Karena tidak bisa kita paksakan nelayan tradisional itu untuk dimodernisasi, karena di samping hasil tangkapannya pun kita sudah mencakup tanggung jawab kita untuk pengelolaan dari hasil tangkap yang kita lakukan, proses metode penangkapan yang kita lakukan begitu. Dan di sini juga terkandung nilai moral ya, moral terhadap lingkungan juga. Jadi eksploitasi yang kita, semakin besar eksploitasi yang kita lakukan itu tanggung jawabnya adalah semakin besar terhadap lingkungannya ya. Jadi beberapa alat modernisasi belum tentu pas kita terapkan pada perikanan tradisional ataupun perikanan yang notabene hanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari begitu. Di samping di sini ketentuan pemerintah pun sudah ada cakupan berapa GT yang digunakan untuk jenis-jenis izin perikanan itu sendiri, itu sudah mengandung tanggung jawab di situ, mungkin dari penarikan pajaknya ataupun dari ini ya kelestarian lingkungan. Hal itu juga menyangkut dengan sumber ya, stok dari ikan yang kita natural ya, yang ada di alam. Jadi untuk idealnya fishing gear itu masih tetap ditentukan oleh kemampuan dari masing-masing nelayan ataupun ini ya pelaku dari penangkapan ikan.
Dan beberapa yang digunakan itu mengandung ketentuan seperti berikut. Beberapa mungkin di negara-negara berkembang, spesies yang objek spesies yang ditangkap itu harus selektif ya. Selektif ini juga lebih mengarah ke target apa yang kita tangkap, misalnya perikanan dengan perikanan tangkap tuna ataupun cakalang biasanya adalah target, karena di samping perikanan itu sendiri, perikanan tangkap itu sendiri, hasil tangkap yang bukan merupakan target itu bisa menjadi bycatch atau discard. Bycatch itu hasil tangkap yang kita nggak kehendaki, tapi ya mau gimana lagi, masih memiliki nilai jual. Sedangkan discard, beberapa yang merasa kita membebani gitu, kita buang kembali ke alam, baik itu dalam keadaan hidup ataupun dalam keadaan mati ya. Jadi sangat mubazir sekali jika alat yang kita gunakan itu sendiri tidak selektif atau tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan untuk tertangkap ya. Kemudian dari selektif itu sendiri ada yang penggunaan dari sis baik itu mesh dari netnya ataupun ukuran kailnya itu kita sesuaikan sesuai dalam bentuk atau ukuran besar kecilnya ikan yang ingin kita tangkap. Jadi tuna itu ada beberapa grade, misalnya grade pertama, grade kedua, grade ketiga. Jadi untuk perikanan yang kita lakukan itu sebenarnya ada di grade berapa sih? Jadi awalnya kita harus menentukan itu. Jadi kita sesuaikan, kalau misalnya kita menggunakan mata kail, mata pancing, berarti kan mata pancingnya harus disesuaikan dengan bukaan mulut dengan grade ikan tuna yang ingin kita tangkap gitu deh. Kemudian untuk idealnya tidak berbahaya ya dari alat tangkap itu sendiri. Jadi beberapa alat tangkap juga memiliki kecenderungan yang berbahaya. Contohnya adalah penggunaan bom ikan. Beberapa mungkin dari kita yang ada di Indonesia bagian timur, mungkin malah penggunaannya itu tidak tepat, itu sesuai dengan tujuan yang mereka kehendaki. Bisa saja saat pengaplikasiannya itu yang menjadi korban bukannya ikan itu sendiri, malah orang yang bersangkutan gitu yang menjadi korban, walaupun dalam gear fishing itu sendiri masih ada potensi untuk berbahaya juga, tapi juga hal itu harus seminimal mungkin kan ya. Dan di sini terkait dengan impact ya, harus memiliki impact yang lebih sedikit gitu. Jadi yang seminimal mungkin alat tangkap yang digunakan itu tidak membahayakan ya, walaupun ada bisa saja itu membahayakan ini ya diri kita maupun lingkungan, tapi seminimal mungkin yang kita lakukan itu tidak berbahaya bagi beberapa aspek gitu. Kemudian durability dan sustainability, alat yang kita gunakan itu harus terbuat dari material yang kuat dan penggunaannya itu sustain dalam jangka waktu yang sangat lama. Jadi misalnya kita memakai hari ini, kita usahakan itu untuk bisa memakainya di 1 tahun ke depan ataupun 2 atau 3 tahun ke depan gitu. Jadi di samping ini efektif dalam pembiayaan, juga terkait dengan aspek pembiayaan ya, aspek dari cost yang kita keluarkan ataupun biaya yang kita keluarkan untuk sekali trip gitu, misalnya saat kita untuk mencari ikan atau melaut gitu, harus memiliki kapasitas durability dan sustainability. Jadi alatnya itu awet, tahan, dan secara berkelanjutan bisa tetap digunakan. Kemudian dalam penggunaannya itu harus
efisien ya, seminimal mungkin, lebih mudah, dan penggunaan tenaga lebih apa ya, lebih efisien gitu. Jadi semakin sedikit tenaga atau karyawan yang kita pakai dalam satu kali trip itu lebih efisien ya, dibanding dengan banyak sekali yang melakukan handling penangkapan. Tentunya itu malah membuat beban dari kapal penangkapan itu semakin banyak ya. Walaupun kita memang butuh, tapi seefisien mungkin dalam penerapan fishing gear dan tenaga itu sangat dibutuhkan perhitungannya dalam usaha, terutama usaha penangkapan gitu. Kemudian yang harus dimiliki lagi dari jenis alat tangkap ataupun fishing gear, di sini cara penggunaannya bisa secara random ya. Ini tidak terlepas dari jenis ataupun ukur genetik ataupun struktur fish population, itu bisa dilakukan secara random ya. Metodenya bisa dilakukan secara random. Jadi kita itu bukan tebar ke seluruh arah, tapi bisa dilakukan secara random untuk menengahi bahwa ikan itu sendiri juga memiliki hak ya, kesempatan untuk melanjutkan hidup, untuk meneruskan keturunan. Jadi sebaiknya alat yang kita gunakan itu harus lebih manusiawi lah gitu, atau lebih bisa diterima begitu. Kemudian alat yang kita gunakan juga harus memiliki unsur safe ya, baik itu untuk recovery-nya ataupun loss. Dari beberapa alat mungkin akan sangat kesulitan untuk manusia untuk menggunakannya. Jadi beberapa mungkin ada yang membahayakan. Contohnya adalah alat-alat yang dimiliki oleh kapal-kapal yang besar. Di situ penanganannya itu harus aman ya, menengahi dengan manusia sebagai di sini sebagai subjeknya ya, subjek, sedangkan ikannya adalah objeknya. Selanjutnya alat yang digunakan itu juga bisa dikendalikan atau dijalankan itu sesuai dengan kehendak kita. Di sini baik secara vertikal maupun horizontal ya, khususnya jenis-jenis alat yang menggunakan mata kail hook gitu, bisa digunakan sesuai dengan kehendak gitu yang operator gitu, atau kita sebagai subjek di sini. Kemudian untuk penggunaan biaya, cost itu harus seefektif mungkin, tidak mahal dan rasional gitu, untuk tidak dilakukan oleh nelayan di belahan dunia manapun gitu. Kemudian untuk fishing gear-nya secara keseluruhan overview, ada beberapa yang kita kaji di sini. Ada beberapa jenis di antara fishing gear di sini. Ada yang sifatnya itu pasif, ada yang sifatnya dikategorikan sebagai aktif gitu. Ada pasif dan aktif. Pasif dan aktifnya itu tergantung cara kita dalam proses penangkapan ikan. Bila dianalogikan gini, penangkapan itu lebih cenderung menunggu ataupun berdasarkan kehendak ikan ya, berarti itu disebut dengan penangkapan dengan cara pasif ya. Namun jika penangkapannya itu secara langsung, menggunakan effort, menggunakan usaha dengan mungkin dengan kapal yang cepat ataupun kapal tangkap yang menggunakan jaring, itu secara aktif mengikuti pergerakan ikan, berarti itu adalah contoh dari fishing yang aktif, kategori fishing yang aktif gitu.
Untuk jenisnya sendiri di internasional itu secara standar fishing gear ada 60 jenis, fishing gear. Untuk menurut FAO itu sendiri untuk kategorinya ada 11 jenis kategori untuk fishing gear ya, fishing gear. Beberapa yang kita bold di sini itu adalah yang umum atau yang sering dilakukan terutama di Indonesia ya, menggunakan pursen, trawl, gillnet ataupun hook and line ya, atau mata kail gitu. Itu yang lazim digunakan pada perikanan tangkap di Indonesia. Berikut adalah contoh fishing aktif, yaitu penggunaan surrounding net. Jadi contoh penggunaannya yaitu dengan membatasi ruang gerak dari ikan, dan secara perlahan kita persempit ya ruang gerak dari ikan itu sendiri, dan lama kelamaan nantinya ikan ruangnya akan semakin terbatas, dan kita ambil posisi saat dimana area itu semakin mengecil ya, dari area yang lingkup yang kita batasi itu semakin lama semakin mengecil, dan di mana semakin mengecil itu kita prosesnya kita ambil gitu ikannya. Contohnya di sini adalah jenis pursen ya, cincin ya, bentuknya cincin seperti ini, lihat, bisa kita lihat di sini. Di situ dia akan melingkari ruang gerak ikan, dan lama kelamaan akan menyempit, dan saat posisinya sudah semakin sempit kita ambil gitu. Dan contoh selanjutnya adalah jenis lampara ya. Bedanya adalah penggunaan kapalnya. Kalau pursen itu 2 ya, kalau lampara dilakukan dengan 1. Kemudian ada lagi penggunaan seine net ya, merupakan aktif, jenis gear yang aktif, biasa digunakan di area ini ya, area garis pantai, bibir pantai, dan orang yang menggunakan ataupun orang yang membantu di sini cukup banyak ya, karena groundnya itu tadinya besar, kemudian ditarik ke daratan ya melalui tenaga orang-orang banyak gitu. Ini juga umum dilakukan di Indonesia dan beberapa wilayah gitu, seine net. Kemudian trawl atau ini ya dasaran ya, dari dasaran sampai tengah ya, pertengahan. Ini merupakan jenis fishing gear yang aktif, tipikal aktif di sini. Jadi butuh tenaga yang ekstra ataupun gaya yang ekstra untuk mendorong dari jenis pukat ya, pukat ini. Ada jenis yang dilakukan aplikasinya di dasaran, dan ada jenis yang aplikasinya itu di tengah ya, atau meso ya. Jadi jenis ikannya pun yang didapat itu jelas berbeda ya. Meso itu lebih mengarah ke ikan-ikan pelagis, dan di dasaran itu lebih mengarah ke beberapa ikan demersal ya, yang tentu saja ada perbedaan dari segi nilai ekonomisnya di antara komoditas yang ditangkap ini begitu. Kemudian ada lagi penggunaan active gear. Di sini adalah penggunaan dredge ya. Ini khusus untuk nelayan ataupun penangkapan yang objeknya itu adalah kerang ya, kekerangan ya, atau scallop ya. Di sini contohnya adalah seperti ini. Dari dasaran itu ditarik menggunakan kapal, dan kekerangan ini kan biasanya merupakan bentik ya, jenis bentik. Jadi penggunaannya itu dengan menarik suatu kompartemen seperti alat ini yang ditarik dari dasaran gitu. Ini adalah contohnya yang active gear. Kemudian ada lagi active gear selanjutnya,
ciri-ciri aktif gear di sini bisa diarahkan ya. Jadi kita tidak, walaupun beberapa itu ada yang sistemnya menunggu, contohnya adalah rumpon, tapi beberapa bisa diaktifkan, diaplikasikan secara aktif gitu. Jadi ini adalah LiveNet ya. LiveNet itu bisa diaplikasikan secara aktif maupun secara pasif ya. Secara pasif mungkin kita bisa menggunakan atraktan seperti cahaya ya. Cahaya itu merupakan konsep yang akan nanti kita akan pelajari. Jadi di sini ada semacam penarik gitu, cahaya itu akan menarik plankton gitu. Jadi secara kayak efek domino gitu yang ditimbulkan dari penggunaan cahaya. Jadi cahaya akan menarik plankton untuk berkumpul. Kemudian di situ saat plankton berkumpul berarti kan ikan juga akan mendekati begitu. Jadi proses secara pasif itu seperti itu, bisa dicontohkan seperti itu. Kemudian kalau ini paling banyak ya dilakukan di Indonesia menggunakan jaring atau jala ya, jala. Walaupun ini penggunaannya tidak khusus untuk ikan, beberapa juga diterapkan pada jenis komoditas lain seperti burung. Ada yang menangkap menggunakan menggunakan jala gitu. Ini disebut falling gears, atau kita penggunaan gravitasi di sini ditekankan ya di sini ya, dan tenaga manusia tentunya. Kemudian ada beberapa contoh yang aktif, yang pasif di sini. Contohnya adalah gillnet. Gillnet itu sendiri tujuannya adalah ikan itu sebisa mungkin dapat masuk, tapi memperangkap melalui saat ikan masuk itu net itu akan memperangkap insangnya, jadi masuk tapi nggak bisa keluar, jadi akhirnya bakal terjebak ya di net itu tersebut ya. Penerapannya itu seperti itu. Jadi masih ditunggu gitu. Beberapa mungkin dipicu dengan seperti mengetuk permukaan air agar ikan itu kabur ataupun mendekati dengan jala yang kita sudah pasang tadi gitu. Banyak sekali itu dilakukan di Indonesia Timur tentunya, dan tentunya saja alat ini tidak selektif ya, tidak selektif, di samping karena beberapa yang menjadi korban mungkin bukan ikan yang kita tuju juga, beberapa mungkin seperti malah hewan yang harusnya dikonservasi, misalnya penyu ataupun hewan-hewan lain, misalnya dolphin ya, itu ikut terjebak di sini. Perlu ketelitian dan kehatian dalam proses penggunaannya, ataupun saat kita proses pelaksanaannya itu kita harus menggunakan waktu seminimal mungkin, sehingga saat penggunaannya itu ada target yang tidak kita inginkan atau target yang harusnya itu malah menjadi objek konservasi, bisa kita lepaskan, rilis secepat mungkin dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Kemudian yang alat pasif selanjutnya adalah penggunaan pot ataupun perangkap ya. Mungkin banyak yang telah lihat ya di acara-acara TV seperti bolang ataupun apa gitu ya, penggunaan perangkap ikan ya. Ini merupakan jenis alat yang pasif, di samping karena ini kehendak lebih ditekankan kepada objek yang kita inginkan gitu. Di samping penggunaan perangkap ini ada beberapa metode seperti atraktan ya. Penggunaan atraktan seperti yang saya jelaskan tadi, baik itu dari makanan ya ataupun jenis hewan yang sama. Bisa dicontohkan dengan seperti pada penangkapan gurita ya. Saat kita akan menangkap gurita itu
bukan kita menggunakan makanannya, tapi kita menggunakan hewan yang menyerupai gurita itu. Nanti mungkin kalau ada waktu saya share untuk metode penangkapan gurita ya, yang tentunya cukup unik ya. Kemudian penggunaan hook and line ya, ini bisa bersifat aktif dan pasif ya. Di samping karena kita menunggu ya untuk ikan menarik kail ya yang kita tebar gitu, bisa bersifat aktif kalau sifatnya kita menggunakan umpan yang disebarkan gitu. Jadi ikan akan berkerumun, kemudian pancingnya bukan mengenai target mulut, tapi secara sembarang itu mengenai tubuh gitu. Itu umum dilakukan di Indonesia juga. Jadi kita menebar makanan ke dalam sepuling ikan, misalnya ikan lemuru ataupun ikan tuna yang medium gitu, langsung kita tebar hooknya pun mata kailnya itu ada banyak ya. Jadi saat kita tebar, kita itu tidak bukan mulut yang menjadi targetnya, tapi seluruh badan. Itu alat ini itu menjadi sifatnya adalah aktif begitu. Kemudian adalah penggunaan harpun ataupun grappling, menggunakan senjata tajam ya di sini. Ini juga termasuk jenis active gear. Bisa dilihat dicontohkan dengan ini ya, penangkapan paus di Halmahera ya. Itu merupakan tradisi ya, walaupun itu tidak sesuai dengan konsep konservasi, tapi kegiatan tersebut sudah dilakukan itu sudah cukup lama dan turun-temurun dari nenek moyang. Dan di samping itu kita juga masih punya kearifan lokal di mana itu dilakukan tidak setiap waktu, tapi pada waktu atau momen-momen tertentu ya dalam pengaplikasiannya. Sebagai ini ya, kesimpulan ada dua jenis. Yang pertama adalah passive fishing gear. Penggunaannya lebih menekankan pada kehendak dari ikan atau objek yang kita tangkap ya. Yang berikutnya adalah active fishing gear. Itu lebih penggunaan effort kita dalam mencari ataupun menangkap objek yang kita inginkan. Oke, sekian dari saya. Ada yang ditanyakan, silakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan sebutkan nama. Baik, perkenalkan nama saya Septian Hadid, Pak, di PKPB. Izin bertanya terkait alat tangkap yang tidak selektif, Pak. Itu kan dapat merusak ekosistem ya, Pak. Nah, itu masih banyak digunakan sampai sekarang, Pak. Itu karena apa ya, Pak? Misalkan karena mungkin tindakan dari kementerian tidak tegas atau apa. Terus terkait si pengguna atau si nelayan itu menggunakan, dia tuh merasa tidak takut kena pidana, atau emang dia nggak ada cara lain gitu untuk menangkapnya sehingga menggunakan alat tangkap yang tidak selektif. Itu Pak pertanyaannya, Pak. Pertanyaan yang bagus ya. Kalau untuk edukasi itu memang sebenarnya harus ditekankan dari dini ya, dari kita sendiri, dari stakeholder, pemerintah dan lembaga terkait ya. Di sini lembaga terkait termasuk NGO, contohnya adalah WWF ya, yang sudah secara concern itu sudah mengembar-gemborkan gimana alat yang lebih selektif dalam walaupun ini terkait dengan ekonomik ya, faktor ekonomi ya, tapi setidaknya kita masih punya tanggung jawab terhadap sustainable, natural sustainable ya, berlanjutan dari alam itu sendiri ataupun spesies itu sendiri gitu. Jadi memang itu bukan tugas pemerintah saja ya untuk ini, tapi beberapa dari kita juga harus ikut berperan aktif dalam
pemilihan itu. Setidaknya walaupun itu alatnya itu tidak selektif, yang kita gunakan adalah metode yang seminimal mungkin ya khususnya dalam menangkap ikan gitu. Penggunaan misalnya passive gear yang tadi penggunaan net itu mungkin secara seyogianya itu dilakukan tidak dalam waktu yang lama gitu. Jadi kita bisa secara detail melihat itu hasil tangkapannya apakah ada objek yang memang sumber daya konservasi ataupun objek yang hasil yang ingin kita tangkap begitu. Jadi setidaknya beberapa metode itu mengarah ke sana, mengarah ke ini ya, ke konsep perikanan yang lebih selektif begitu. Walaupun ujung-ujungnya memang jika digunakan dengan metode yang kurang pas seperti waktu tunggu yang sangat lama, itu akan membahayakan seperti contohnya adalah penyu dan beberapa komoditas lain gitu. Jadi bukan hanya tugas pemerintah saja untuk mengedukasi, karena output PKP itu sendiri adalah edukasi ya. Jadi kita juga berperan dalam ini ya, dalam mencerdaskan nelayan ya, khususnya masyarakat begitu deh. Oke. Ada yang ingin ditanyakan lagi, silakan. Terima kasih Pak. Pak. Ya, silakan sebutkan nama. Perkenalkan, nama saya Nirma Wahyuningsih. Izin bertanya Pak, hal yang elektrik gitu. Nah itu penggunaannya itu kayak gimana ya Pak? Apakah kan tadi pendengaran saya ada di setrum gitu ya Pak? Itu apa terlalu berbahaya gitu buat lingkungan sekitar? Itu kan perairan gitu ya. Kalau misalkan setrum lambat gitu kan Pak. Terus nanti ke hasil tangkapannya itu ada efek sampingnya nggak gitu Pak? Ya, sekian. Oke, terima kasih pertanyaan yang bagus dari Dek Nirma. Untuk penggunaan strom sendiri merupakan kejut ya. Beberapa mungkin kalau kita menggunakan dengan benar, bahkan ikan pun nggak akan mati dengan penggunaan metode ini, karena efeknya emang efek kejut. Jadi di situ elektrik atau listrik itu memicu proses detak jantung ya menjadi lebih cepat ya. Jadi dengan penggunaan yang singkat pun itu adalah dapat mengakibatkan efek kejut yang terjadi shock pada ikan. Mungkin hanya akan terjadi pingsan saja ya kalau digunakan dalam jangka waktu yang lebih singkat begitu. Tapi kalau efek ataupun penggunaannya lebih lama, mungkin akan mengarah ke kondisi yang seperti kita ini ya, merebus ya, karena listrik sekalipun itu akan menghasilkan, nantinya itu akan menghasilkan panas ya dalam waktu singkat gitu, dalam waktu singkat. Sedangkan ikan itu yang tadinya cuma shock, itu akan beberapa bagian tubuhnya itu akan mengalami seperti kegosongan ya. Tidak hanya ikan saja, manusia pun nantinya juga akan terjadi seperti itu kalau penggunaannya itu tidak dalam tegangan dan ampere yang pas gitu. Beberapa mungkin dengan penggunaan listrik yang di manusia itu sama sekali nggak berasa, tapi secara bagian kecil itu di ikan itu sudah berasa. Jadi konsep berapa jenis berapa tegangan yang tepat itu harus dipelajari lebih lanjut, harus dicobakan lebih lanjut gitu untuk membuat di mana itu akan cuma membuat efek shock saja pada ikan, tapi tidak mengakibatkan efek yang berbahaya begitu. Gitu. Gimana Dek? Ya, baik Pak, terima kasih. Silakan kalau ada yang ditanyakan lagi. Gimana? Ada yang ditanyakan lagi?
Kalau tidak ada beberapa tugas ya dari saya. Kita ketemu berarti tatap muka kita ketemu 2 minggu lagi ya. Minggu depan kita perkuliahannya secara YouTube ya, atau tidak secara langsung asinkronus. Dan tugasnya ini ya, ada di halaman 28 materi yang nanti saya share. Jadi beberapa ada di sini ada jenis contoh-contoh jenis ini ya, tangkap. Kalian cukup menyebutkan ini jenisnya apa, terus aktif atau pasif. Saya contohkan di nomor 2 ini. Ini adalah ada penyelam ya, penyelam ini merupakan sedang mengeksplorasi dari jenis karang ya. Ini juga merupakan kegiatan perikanan ya, fishing ya, di mana ini yang tujuannya mungkin lebih mengarah ke penelitian atau observasi begitu. Saya contohkan di sini adalah nomor 2. Ini pasti aktif ya, karena kita menggunakan effort ya, di mana dari daratan sampai ke dasar perairan itu pasti menggunakan effort ya. Dan di sini ada beberapa jenis contohnya ya, bisa kalian sebutkan nanti jenisnya itu apa dan aktif atau pasif gitu. Di sini juga nomor 20 sama. Ini ada kegiatan kalian kerjakan secara tertulis saja ya, pakai kertas langsung. Fotonya nanti bisa dikumpulkan paling lama ini ya 2 hari ya. Itu tugas dari saya, menyebutkan jenis alat tangkapnya apa dan tipikalnya aktif atau pasif sesuai dengan materi perkuliahan kali ini. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Masih ada waktu sekitar 10 menit, tapi kalau tidak ada nggak apa-apa. Izin bertanya Pak. Oke, silahkan. Perkenalkan, nama saya Devia Rahmadini dari PKPB. Pertanyaannya di luar materi Pak, mengenai jam perkuliahannya untuk kedepannya, apa tetap jam 9 atau bisa didiskusikan lagi Pak? Bisa didiskusikan lagi untuk materi tatap mukanya saja, tapi untuk materi yang asinkronus mungkin bisa ini ya, tetap ya waktu perkuliahan kalian. Jadi saya mungkin kalaupun kalau tanpa tatap muka, mungkin hari Minggunya saya sudah upload untuk hari Seninnya begitu, ataupun saat hari Jumat untuk kelas A, mungkin hari Kamisnya saya sudah upload videonya di YouTube dan bisa kalian tonton ya sendiri ya gitu. Untuk waktu untuk tatap mukanya, penggunaan Google Meet bisa didiskusikan lagi gitu. Berarti untuk masih ada waktu sekitar 2 pekan ya, 2 pekan lagi kita untuk ketemu gitu. Gimana Dek? Silakan. Baik Pak, terima kasih. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin itu sekian dari saya. Nanti materi akan saya share ya ke formatnya masing-masing. Silahkan dikerjakan dan tugasnya dikumpulkan ini ya melalui kalian tulis tangan dan foto gitu, dan dikirimkan gambarnya melalui email yang digunakan saat ini. Mungkin itu saja. Silakan kalau ada yang live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak.
Terima kasih Pak, izin keluar. Yo.